Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mulai presentasi kami, sebaiknya terlebih dahulu mengenal biodata Syekh Nabawi Haidar Nafi. Syekh Nabawi Haidar Nafi bisa dipanggil Nafi. Lahir di Pakistan pada tahun 1935, Syekh Nabawi Haidar Nafi mendapatkan gelar master dari Universitas Yale pada tahun 1991 dan gelar PhD dari Universitas Winchester tahun 1996 di Amerika Serikat. Kemudian beliau mengajar di sejumlah lembaga pendidikan dan riset ternama di Norwegia, Turki, dan Jerman Barat. Sesudah hijrah dari Jerman Barat menuju ke Pakistan pada tahun 1975, karya Syekh Nabawi Haidar Nafi yang original sahabat pembahasan Victor Julia yang berjudul Economic and Islamic Entrepreneurship sangat tanpa barat di dunia, terbukti sebagai suatu perpisahan literatur ekonomi Islam. 1985, Syekh Nabawi Haidar Nafi terlihat secara langsung di formulasi kebijakan ekonomi di Pakistan selama lebih 20 tahun. Pemikiran dan karyanya yang telah banyak mendapati eksploitasi oleh dua tanah yang federalistik, kapitalistik harus dipandang sebagai relasi atas kenyataan sosial ekonomi yang terjadi di Pakistan pada tahun 2019. Abdul Rahman. Pengertian ekonomi Islam kontemporer secara ditandai dengan lainnya suatu kesadaran harus ada keberadaan tradisi di satu sisi lain, harus ada keberadaan moralitas di sisi lain, serta bagaimana sebagai pembaca keduanya maka tradisi dan moralitas merupakan prinsip pokok dalam pemikiran ekonomi Islam kontemporer. Dan ekonomi Islam kontemporer menurut Syekh Nabawi Haidar Nafi perbedaan dalam hal ini interpretasi dan ciri-ciri atau karakteristik dari sistem ekonomi Islam di masa sekarang ataupun di masa kontemporer. Banyak tokoh-tokoh pembicara ekonomi Islam yang berbicara tokoh pembicara ekonomi Islam pada masa kontemporer seperti hanya tokoh Islam yakni Syekh Nabawi Haidar Nafi hidup pada abad 90-an. Pada saat ini, mencoba menganalisis pemikiran ekonomi Islam dari pemikiran Syekh Nabawi Haidar Nafi tersebut. Definisi ekonomi Islam tidak lepas dari penghapusan riba. Penghapusan riba dikarenakan hukum riba itu sendiri yakni haram. Karena pemilikan banyak keuntungan dan manfaatnya. Lebih jauh, Nafi berpendapat bahwa penghapusan riba tidak hanya mengenai penghapusan bunga, akan tetapi penghapusan eksploitasi. Selanjutnya akan menjelaskan lebih detail lagi secara terperinci oleh Fahrul Razi. Saya Fahrul Razi, kami akan menjelaskan yang bagian dari tujuan ekonomi Islam kontemporer menurut tokoh Syekh Nabawi Haidar Nafi. Adapun tujuan-tujuan ekonomi Islam menurut Syekh Nabawi Haidar Nafi adalah yang pertama, kebebasan individu. Manusia dapat memilih pilihan di antara berbagai alternatif. Pilihan yang mana pilihan tersebut harus mempunyai hubungan dengan usaha untuk menjaga keseimbangan antara klaim antar umat. Yang kedua, elemen atau keadilan distributif. Keadilan distributif itu merupakan sebuah elemen di mana ekonomi Islam yang kejelasannya melebihi elemen-elemen lain. Prinsip ini, keadilan distributif ini merupakan gambaran dari hubungan antara ilmu ekonomi. Ketiga, pendidikan universal. Nah, di mana pendidikan ini dijelaskan oleh Haidar Nafi, pendidikan ini memberikan pengaruh yang besar terhadap tingkatan pendapatan dan adanya kecenderungan dalam meminimalkan kemiskinan. 4. Pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi
Islam tidak hanya mencakup kesejahteraan material, tetapi juga kesejahteraan atau kebahagiaan spiritual. Yang kelima yaitu menciptakan peluang kerja maksimum. Karena tujuan ekonomi Islam ataupun tujuan ekonomi yaitu menciptakan peluang kerja yang maksimum. Karena apa? Karena di setiap suatu negara terjadinya adanya yang namanya pengangguran. Nah, pengangguran ini adalah masalah yang terjadi di berbagai negara. Negara dapat mengatasi pengangguran jika keekonomiannya atau ekonomi yang terjadi di suatu negara itu mengalami peningkatan. Karena apa? Karena ketika peningkatan pertumbuhan ekonomi, maka lapangan pekerjaan yang tersedia juga akan mengalami peningkatan. Ciri-ciri ekonomi Islam menurut Syekh Nawaf Haidar Naqvi ada 4. Yang pertama, hubungan harta. Nah, menurut Haidar Naqvi, hubungan harta yang paling mendasar antara ekonomi kapitalisme atau ekonomi sosialisme sampai dengan ekonomi Islam yaitu kepemilikan harta. Contoh, kalau ekonomi kapitalisme letak kepemilikan harta itu bersifat tidak terbatas atau mutlak. Sedangkan letak kepemilikan harta dalam ekonomi sosialisme itu letak kepemilikan harta seutuhnya adalah milik negara. Dan kalau menurut Naqvi, letak kepemilikan harta ekonomi Islam itu bersifat absolut, atau sesuatu kepemilikan itu berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kepemilikan manusia sifatnya relatif atau bisa disebut dengan tidak terbatas atau sebagai suatu untuk memenuhi kebutuhan manusia itu saja. Yang kedua, sistem insentif, di mana sistem insentif ini adalah inti dari suatu order sosial sampai dengan ekonomi. Yang kedua yaitu sistem insentif. Sistem insentif intinya dari suatu order sosial sampai dengan ekonomi, yaitu yang adil, yaitu adalah sedekah atau bisa kita sebut amal atau yang lain sebagainya. Sehingga setiap negara untuk meningkatkan agar individunya bersedekah atau beramal dalam masyarakat. Yang ketiga yaitu alokasi sumber dan pembuatan keputusan. Dalam hal ini Syekh Nawaf Haidar Naqvi dia sudah menyetujui bahwa harus adanya peran setiap negara untuk upaya pengendalian sifat-sifat yang ada diri pada manusia atau sifat-sifat rakus gitu kan. Jadi itulah yang harus ditekankan oleh setiap diri manusia, harus menghilangkan sifat rakusnya. Yang keempat yaitu jaminan sosial dan program anti kemiskinan. Menurut Syekh Haidar Naqvi, untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan setiap masyarakat atau manusia, diperlunya berbagai kebijakan-kebijakan yang harus disamakan atau dirasamaratakan untuk setiap individu, harus disamaratakan atau harus sama rata, sama adil untuk meningkatkan kesejahteraan baik di segi masyarakat
ataupun di lingkungan keluarga. Sekarang adalah etika ekonomi. Menurut Syekh Naqvi dalam buku Muslimin dan Darwarto pada tahun 2022 ada 5 sifat dasar etika dalam ekonomi Islam. Yang pertama, perangkat tersebut merupakan representasi atau pandangan yang membadai dan konferensi mengenai etika Islam. Yang kedua, seperangkat yang memadai dan harus berbentuk sesuatu yang mendasar. Yang ketiga, yang berbentuk suatu kelembagaan yang bersifat independen. Yang keempat, elemen-elemennya harus saling konsisten. Yang kelima, mampu menghasilkan berbagai elemen-elemen tunggal. Itu menurut Syekh Naqvi pada tahun 2022 dalam buku Muslimin dan Darwanto. Baik, jadi dapat kita simpulkan bahwa Naqvi mengkritisi eksploitasi oleh tuan tanah yang feodal, kapitalis. Hal tersebut didasarkan di negara asal Naqvi. Banyak eksploitasi tanah, oleh sebab itu Naqvi yang sangat memperhatikan kaum miskin sangat menolak eksploitasi tanah oleh tuan tanah karena bagi Naqvi menindas kaum miskin. Naqvi berpendapat bahwa pemerintah itu tidak hanya sebagai pembuat aturan-aturan atau regulasi, melainkan pemerintah juga harus berperan aktif dalam kegiatan ekonomi. Mungkin kesimpulan selanjutnya akan ditambahkan oleh saudara Panitia Nasional. Selanjutnya dapat kita simpulkan lagi bahwa Naqvi berpendapat penghapusan riba dan perintribusian pendapat melalui zakat. Hal tersebut dikarenakan Naqvi memandang penghapusan riba tidak hanya penghapusan bunga, akan melainkan segala bentuk eksploitasi, penolakan seluruh sistem feodal kapitalis. Kemudian dalam hal zakat, Naqvi berpendapat zakat bukan hanya sebagai pajak agama, melainkan sebuah pertanda filsafat ekonomi Islam. Sekian dari kami, terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.